Baik, ayah bunda, kita sekarang akan berbicara tentang parenting. Ini penting sekali, maka saya senang sekali kalau banyak ayah juga ikut terlibat, karena persoalan parenting ini sebenarnya bukan hanya persoalan keluarga, ayah bunda. Bukan hanya persoalan orang tua, bukan hanya persoalan anak, bukan hanya persoalan guru-guru. Parenting itu adalah persoalan bangsa dan negara. Sekarang nih ayah bunda, coba kita perhatikan kehidupan kita. Coba kita lihat medsos kita. Nah, di sini ada yang dari bunda dari majalah Kartini ya. Coba kita buka TikTok kita. Kita buka IG kita. Kita buka koran kita. Apa isinya semuanya? Berapa persen yang positif? Dan berapa persen yang negatif? Ya, sebulan yang lalu saya diinterview sama Indosiar, ditanya komentarnya, Pak Imam bagaimana tentang fenomena, saya sebutkan saja ya, fenomena dua orang tua, dua ibu khususnya, yang melakukan perbuatan yang kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apa itu? Seorang ibu muda, usianya 22 tahun, ya, yang mohon maaf, ayah bunda, mencabuli anak laki-lakinya sendiri. Usia 4 tahun. Setelah ditelusuri, ibu ini terkena jaringan mafia pornografi. Yang dia diminta, awalnya dia diminta untuk melakukan, memvideokan hubungan seksualnya dengan suaminya. Tapi karena suaminya ketika itu tidak ada, ditanya sama mafia ini, lalu ada siapa di rumah? Ada anak saya yang laki-laki. Nah, dia disuruh untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi ibu-ibu muda, ini ibu-ibu tua. Ibu-ibu udah di atas 40 tahun. Yang memfilmkan, memvideokan hubungan badan anaknya yang perempuan dengan pacarnya. Memvideokan berkali-kali, dia nikmati itu. Sampai anaknya ini hamil, baru anaknya itu disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Nah, kalau dalam psikologi ini namanya perilaku abnormal, namanya voyeurisme, perilaku mengintip. Nah, dia menikmati apa yang dia rekam. Nah, selidik punya selidik, nggak taunya ibu ini sebenarnya ada rasa dengan pacar daripada anaknya. Nah, banyak sekali ayah bunda kasus-kasus yang kita lihat. Ada KDRT, ada bullying. Ya. Hampir kita capek melihatnya. Saya melihat itu. Dan itu diedarkan oleh media-media yang mainstream ayah bunda. Oleh media Kompas. Oleh media Tempo. Media-media yang sudah sebegitu tenarnya saja, sebegitu kuatnya saja memberitakan berita-berita yang seperti itu. Maka pertanyaannya, apakah sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku baik di negeri ini? Atau memang konten-konten yang negatif itu menjadi konsumsi, yang itu ada harga jualnya. Dan itu berdampak kepada kita semua. Dan itu terus kita tonton, kita lihat, kita dengar. Masuk dalam mindset kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam jiwa kita, masuk ke dalam perilaku kita. Dan itu menyebar kemana-mana, ayah bunda. Menyebar kemana-mana. Maka ini menjadi PR bagi kita, sekaligus menjadi tantangan buat kita semua, bahwa kita harus memulai membenahi bangsa ini, memulai memperbaiki bangsa ini. Karena kalau kita mengharapkan dari luar, udah sedikit yang bisa kita harapkan. Di level politik, di level elit, apa Bu yang sekarang yang kita harapkan? Semuanya seperti itu, jegal menjegal, ya. Dari partai, kadin. Saya agak tahu politik karena kemarin saya nyalek itu.
2024 kan saya nyalek di DPR RI Nasdem. Nggak berhasil karena uangnya kurang banyak, Ibu. Jadi saya tahu bagaimana masyarakat hari ini terhadap situasi. Bahasa kasarnya ayah bunda, ya. Kita bahasa Betawinya kita nggak peduli ente pinter, ente alim, ente soleh. Yang penting ente kasih uang anak berapa. Sebegitunya ayah bunda. Nah sekarang mari kita lawan keputusasaan ini, lawan kegelapan ini mulai dari diri kita, mulai dari anak-anak kita, mulai dari lingkungan terdekat kita, ya RT, RW, sekolah, komplek. Itu yang harus kita gelorakan dan harus kita munculkan harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Ya. Baik, ayah bunda, kita mulai masuk ke materinya. Ini materi yang sering kali saya sampaikan di setiap sesi parenting karena ini materi yang penting sekali yang untuk dipahami oleh para orang tua termasuk kita semua ya. Jadi yang pertama adalah kita tidak boleh berhenti untuk selalu belajar, ayah bunda. Semua orang tua dan guru masih harus belajar. Ya. Saya jadi psikolog sudah 24 tahun masih belajar lagi. Ini saya pakai Canva ini bunda. Ya. Kalau dulu kan pakai PowerPoint ya. Saya belajar ini sendiri susahnya minta ampun. Tapi akhirnya bisa jadi oh Canva tuh begini. Oh asik juga tinggal ganti-ganti ya. Akhirnya belajar. Ayah bunda mungkin lebih jago ya gitu ya. Guru-guru juga belajar. Ini saya dengan guru-guru saya bikin perkumpulan, bikin rapat gitu. Sebulan sekali kita diskusi tentang problem-problem anak. Ya. Saya selalu belajar apa kasus-kasus terbaru. Saya semalam baru pulang dari Kalimantan, saya diminta 2 minggu di Kalimantan untuk menangani fatality. Salah satunya adalah saya disuruh menangani orang kesurupan ya. Orang kesurupan di Kalimantan. Jadi ada fatality kecelakaan kerja. Ada pekerja di tambang itu tertimpa tronton yang 2 meter itu. Jadi keluarganya trauma, teman-temannya trauma. Sampai ada karyawan temannya itu kena kesurupan. Bahasanya kesurupan karena orang-orang melihatnya kesurupan. Nah, saya belajar apa sih? Saya gali. Oh, ternyata bukan kesurupan. Orang yang dianggap kesurupan ini mengalami kecemasan. Karena almarhum ini teman dekatnya. Pada satu event ada doa bersama di kantornya, dia tidak bisa ikut karena kesibukan. Dia merasa bersalah tidak ikut mendoakan almarhum. Jadi, iya Pak, saya didatangin sama almarhum karena saya merasa bersalah tidak ikut mendoakan dia. Jadi saya belajar lagi fenomena kesurupan. Nah, belajar inilah yang harus terus tertanam di dalam diri kita. Jangan merasa puas, jangan merasa bisa, jangan merasa tahu. Kita belajar lagi, guru-guru juga begitu. Sudah 10 tahun, 20 tahun jadi guru TK, belajar lagi. Karena setiap anak membawa kasusnya masing-masing, membawa problemnya masing-masing, membawa ceritanya masing-masing. Di dalam belajar itu pula kita akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Oke. Ini beberapa prinsip dasar perkembangan Ibu dalam anak-anak kita yang mesti kita pahami bersama. Yang pertama adalah dasar permulaan adalah kritis. Maksudnya adalah, silakan ayah bunda. Dasar permulaan maksudnya adalah anak-anak kita ini Bu. Anak-anak kita ini yang di usia TK ini ya. Usia 3, 4, 5, usia SD 6 sampai 11 tahun. Itu adalah masa yang kritis. Kritis apa Bu artinya kritis itu? Kritis artinya rentan. Rentan itu artinya apa rentan itu ya? Berpotensi banyak bahaya-bahaya. Maka harus hati-hati. Jadi anak-anak kita ini kayak Gucci, Bu, kayak Gucci mahal Bu. Harus hati-hati, dielus-elus, jangan sampai pecah, jangan sampai tergores.
Ya, sangat kritis ya. Yang kedua adalah peran kematangan dan belajar. Setiap anak yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu insya Allah sudah matang itu. Ya, matang ini maksudnya secara fisik, ya. Dia punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya mulut bisa bicara, panca inderanya berfungsi dengan baik, itu namanya dia matang. Meskipun ada anak-anak yang kemudian, mohon maaf, terlahir dengan hambatan-hambatan, misalnya cacat tertentu misalnya, itu juga tetap matang. Nah, kematangan ini tidak maksimal kalau tidak belajar, kalau tidak dilatih. Itulah pentingnya kita ke sekolah. Supaya apa? Supaya dia dapat pembelajaran. Ya, ada anak yang mengalami speech delay, udah 3 tahun, 3,5 tahun, nggak ngomong-ngomong. Ada apa? Bagus ininya, nggak ada hambatan. Karena belajarnya kurang. Karena bapak ibunya terlalu sibuk, mohon maaf, diserahkan kepada mbaknya, ART-nya nggak ngapa-ngapain. Si anak ini nggak mendapatkan stimulan-stimulan. Akhirnya bicaranya lambat. Yang tadinya matang, karena belajarnya kurang, perkembangannya tidak maksimal. Perkembangannya tidak optimal. Jadi fungsi sekolah itu, TK, SD, dan seterusnya, adalah mengoptimalkan kematangan yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa melalui proses belajar. Ya. Oke, yang ketiga adalah perkembangan memiliki karakteristik khas di setiap tahapan. Nah, ayah bunda sekalian, jadi kehidupan kita ini banyak tahapannya. Ya, kita umat Nabi Muhammad ini dikasih jatah, kata Rasulullah, itu 60-70 tahun. Ya. Nah, itu kalau dibagi secara ilmu psikologi, secara psikologi perkembangan itu ada banyak tahapannya. Ada tahapan masa kandungan, ada tahapan masa neonatal. Neonatal itu masa kelahiran baru. Ada perkembangan natal, ada anak-anak, ada anak-anak awal, anak-anak akhir, ada remaja, ada dewasa awal, ada dewasa akhir, dan sampai usia lanjut. Nah, setiap tahapan itu memiliki karakteristiknya masing-masing yang tidak boleh dicampur adukan, karena dia sedang menikmati karakternya di setiap tahapannya. Nah, diantaranya nih, anak-anak kita nih yang lagi asik bermain, bercanda, karakteristik di masa kanak-kanak apa? Masa eksplorasi. Dia main aja, anak-anak itu ya dia melakukan aja apa yang dia mau. Ada mau dia kejar, ada yang dia kejar. Itu masa eksplorasi. Jangan dilarang. Apalagi dibentak-bentak, jangan. Jangan ribut aja kayak bapaknya. Enggak. Masa eksplorasi. Kalau kita salah treatment, salah pemahaman, salah tindakan, itu bisa fatal, ayah bunda. Bisa fatal. Saya punya case, ini case saya 20 tahun yang lalu waktu saya masih awal-awal jadi psikolog. Ada seorang anak, ya usia-usia seperti ini ya. Orang tua baru, ya karena orang tua baru ya, namanya orang tua baru masih berjuang gitu kan. Dia numpang nih di rumah saudaranya gitu, di rumah pamannya yang relatif sudah lebih berhasil gitu kan. Nah, saking si ayahnya ini menjaga supaya nggak terlihat salah di mata pamannya, supaya nggak dibilang neka-neko. Nah, anaknya ini yang lagi aktif ini tuh banyak dilarang. Jangan, nanti pecah itunya. Jangan, kebanyakan jangan, ibu. Akhirnya jadi apa anak itu?
Subhanallah. Mohon maaf, anak itu jadi anak idiot. Anak itu paling bermasalah dibandingkan anak-anak sebelumnya. Kenapa? Karena salah pemahaman. Karena tidak mengerti karakteristik anak. Karena tidak punya pengetahuan yang pas tentang parenting. Karena demi menjaga ketidakenakan, anaknya dilarang-larang. Banyak sekali saya punya kasus. Saya sudah 24 tahun jadi psikolog, kasusnya tuh banyak banget kalau mau diurai tentang kesalahpahaman terhadap pola asuh di usia anak-anak ini. Oke. Selanjutnya, perkembangan dipengaruhi budaya. Nah, ini penting sekali ayah bunda. Kenapa ayah bunda memasukkan putra-putri kesayangannya ke TK kita? Tentu banyak alasannya. Ya. Apa ibu alasannya? Parkirnya luas. Apa lagi? Gurunya cantik-cantik. Ada Bu ini, Bu Sinta, adminnya cantik, ya kan? Kalau orang cantik kan enak diajak ngomong. Apalagi gurunya yang di belakang sana itu, waduh, ada Bu Rani, Bu Mei, Bu Dwi, wah itu Bu Lilis tuh, lagi serius amat Bu Lilis tuh. Itu guru-guru yang berpengalaman, pintar ya. Apalagi tinggal di Bilimun. Pasti banyak item-item yang membuat ibu menitipkan anaknya kepada Baitulsalam. Tapi di atas semua itu, ayah bunda pengen mendapatkan budaya yang baik. Budaya ini sangat penting ayah bunda, sangat penting. Karena perilaku anak-anak itu dipengaruhi sebagian besarnya oleh budaya. Contoh kecil nih, contoh sederhana yang ayah bunda sering dengar. Orang Indonesia itu kalau ke Singapura jadi orang yang paling tertib sedunia. Betul nggak? Tertib lalu lintas, tertib ini. Ya, kenapa? Karena aturan di Singapura itu sangat ketat. Nggak boleh merokoknya hanya di tempat-tempat tertentu. Sebaliknya, orang Singapura yang sangat tertib dan berbudaya main ke Indonesia jadi orang yang tidak tertib. Karena aturannya sangat longgar. Indonesia ini adalah surga dari banyak orang-orang asing. Karena mau tinggal kapan aja sampai berapa lama bebas. Asal bisa bayar. Itu pentingnya budaya. Nah, insya Allah ayah bunda memasukkan ke TK Islam Baitulsalam, budaya yang kita inginkan adalah namanya sekolah Islam. Ya, mendapatkan pendidikan, pengajaran, ilmu tentang keislaman. Ustadz kita nggak ada ya, Bu Tini? Nggak hadir, Ustadz Mahyudin nggak hadir. Oh ya, kita minimal ya alumni TKB itu minimal secara agama sudah bisa sholat. Betul ya, Ibu ya? Sudah bisa sholat, praktek sholat Ibu, bacaannya, iftitahnya, Al-Fatihahnya, sujudnya sampai tasyahudnya sudah bisa. Mengenal Allah, mengenal tata cara peribadatan, menyembah Allah melalui sholat yang paling utama, as-sholatu imaduddin, insya Allah kita ajarkan. Nah, budaya ini penting sekali, ayah bunda. Nanti ayah bunda TK, teman-teman ayah bunda TKB nanti ke SD, cari sekolah yang budayanya bagus. Ya. Jadi anak yang dibesarkan di perkotaan, di komplek, beda dengan yang dibesarkan di kampung. Tanpa bermaksud mengecilkan arti kampung. Anak yang dibesarkan di perkampungan berbeda dengan anak yang dibesarkan di pegunungan. Dibesarkan di lautan, di pantai, itu beda. Ya, itu mempengaruhi. Kemudian semua individu berbeda. Nah, ini penting sekali. Semua individu berbeda. Saya punya 3 anak, ya. 2-nya itu anak kembar, ya. Si Ayu sama Ajenya anak kembar, Bu.
Tapi kembarnya kembar non identik, jadi kayak kakak adik aja karena dia dua telur ya. Ini anak kembar saya ini beda sekali karakternya. Yang satu cerdas gitu ya, akademik gitu, kayak saya gitu. Yang satunya cenderung tomboy. Waktu itu TK di sini, kemudian SD-nya awalnya saya tempatkan di Almanar situ. Oh ternyata saya ngeliat ada perkembangan yang nggak begitu bagus. Si Ajija terlalu dependen, terlalu bergantung kepada si Ayu gitu. Akhirnya saya pisahkan. Yang satu saya sekolahkan lebih jauh lagi di sekolah alam di daerah Pekayon sana gitu. Nah, ibu punya satu anak atau dua anak, tiga anak, itu semuanya tiga-tiganya berbeda. Nah, berbeda ini jangan disama-samakan dan jangan dibeda-bedakan. Coba ibu kalau dibeda-bedain sama temen ibu, seneng nggak bu? Enggak seneng, sakit hati. Jangan membeda-bedakan, jangan menyama-nyamakan, apalagi di depan anak. Kamu kayak kakak kamu dong itu, kalau kamu rajin, kamu gimana sih? Kamu kok beda sama sepupu kamu? Itu. Jangan sekali-sekali melakukan itu di depan anak kita. Ibu sudah nonton film Ipar Adalah Maut? Belum? Saya juga belum. Cuman saya cukup nonton di TikTok karena ada terus itu. Ya. Saya baca salah satu sejarah dari film Ipar Adalah Maut itu, ya, yang dari saya baca. Di antaranya adalah karena si siapa tuh namanya? Rani ya. Rani dan Nisa. Wah, Bu Lilis nontonnya udah 5 kali kayaknya. Rani dan Nisa. Katanya dalam yang saya baca itu, Rani itu melakukan itu diantaranya karena ibunya dulu suka membanding-bandingkan Rani dia dengan kakaknya. Akademiknya, prestasinya. Jadi muncul dendam, sakit hati. Awas loh, gue kerjain loh, gue ambil suami lo, ya. Dan itu tidak terkatakan bu oleh anak-anak kita, hanya rasa di dalam, dipendam, ya. Jadi perlakukan anak dengan karakternya, dengan ciri khasnya. Itulah kenapa kita perlu kita datang ke psikolog untuk melihat EQ anak kita bagaimana, kepribadian anak kita bagaimana. Kemarin ada yang sudah Stevin ya, sudah ada yang Stevin ya kan? Tes Stevin atau nanti ada lagi, silakan aja nggak apa-apa. Demi apa? Demi mengetahui anak kita ini seperti apa. Itu second, third, fourth, fifth opinion. Itu pendapat yang kesekian kali yang menambah referensi kita tentang anak kita. Meskipun referensi-referensi itu tidak menjadi referensi tunggal yang bersifat mutlak dan tidak bisa berubah. Ya. Oke, next. Nah, ini mohon maaf agak narsis dikit. Ini foto saya 5 tahun yang lalu Bu ya. Masih awet muda ya Bu. Baik ayah bunda, 60% problem orang dewasa adalah akibat dari masa kanak-kanak yang tidak bahagia, maka bahagiakanlah anak-anak kita. Ini materi yang saya ulang-ulangi terus. Jadi ibu, ini kesimpulan saya pribadi ya, sekian tahun saya jadi psikolog, menangani kasus-kasus orang, mendengarkan curhat, ini kesimpulan saya. 60% problem orang dewasa itu karena masa kanak-kanaknya tidak tuntas. Saya sebut 2 contoh dah. Ini udah sering saya ulang-ulang. Ada pasien saya, klien saya, suami istri datang dengan kasus KDRT. Ya, ini hebat nih bisa mau datang berdua. Istrinya datang kepada saya, cerita, suami saya sering mukulin sering mukulin segala macam, mau bercerai segala macam. Oke. Sesi berikutnya tinggal suaminya, gitu kan. Kenapa kok Bapak? Betul Bapak sering mukul Ibu? Ya Pak Imam betul. Kenapa begitu? Saya nggak tahu Pak. Saya itu kalau kesel itu udah bawaannya itu saya
mau mukul aja gitu. Tapi ketika saya mukul itu, yang terbayang adalah ketika saya kecil, Pak. Saya itu ketika saya buat kesalahan, ibu saya itu mukul saya. Udah ketemu nih masalahnya. Ketika saya kecil, kalau saya salah, ibu saya mukul saya. Dan mukulnya itu menyakitkan. Berarti, kan masalah dia di masa kecilnya nggak tuntas. Dia merepetisi, mengulangi kembali perilaku ibunya melalui istrinya. Karena istrinya adalah representasi dari figur seorang ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, case yang kedua. Ada seorang wanita. Ya, seorang wanita. Dia cerita, ya kan, bagaimana perjodohannya, bagaimana cerita sehingga dia bersuamikan suaminya yang sekarang. Beda dia dengan suami itu sampai 20 tahun. Ya kan? Dia cerita, Imam, dulu saya waktu muda, kalau pacaran atau ta'aruf itu, saya biasanya dengan laki-laki yang lebih tua 2 tahun, 3 tahun, atau sama, ya pasti putus gitu. Dan saya akhirnya sama suami saya ini beda 20 tahun. Kenapa bisa begitu? Nah, ceritanya waktu dia usia 5 tahun, dia ditinggal bapaknya. Tapi nggak jelas statusnya. Bapaknya tidak bercerai. Jadi ibunya digantung, bapaknya kerja ke Australia. Sejak itu nggak ada kabarnya lagi. Zaman itu belum ada WA, ya, masih SLJJ. Nggak ada ceritanya lagi. Ibunya pun tidak menceritakan bapaknya. Jadi si anak ini, si wanita yang di masa kecilnya ini mengalami namanya fatherless, kehilangan figur seorang ayah. Secara instinktif di dalam dirinya, nah ini ada momen di dalam psikologi itu namanya hutang jiwa. Namanya hutang psikologi. Dia menagih kasih sayang dari seorang ayah. Dan dia cari terus sampai dia temukan figur yang itu kemudian menjadi suaminya. Jadi suaminya itu dalam pandangan si ibu ini adalah figur seorang suami sekaligus figur seorang ayah. Banyak sekali, Bu. Case 60% itu adalah karena di masa kanak-kanak. Jadi tugas utama kita, nanti kita bahas lebih lanjut, adalah membahagiakan anak-anak kita. Jadi kalau kita suka bercanda nih sama teman, Allah, masa kecil kurang bahagia, gitu ya? Kayak gitu ya? Itu ada benarnya. Masa kecil kurang bahagia. Saya sebutin satu lagi lah nih yang sering nih, ini di TK lain ya. Kebetulan kan banyak sekolah, Bu, banyak sekolah yang ada masjid, kemudian ada TK, ada SD ya, Bu ya. Ya. Nah, saya kalau presentasi gini nih, itu kepala sekolah itu bener banget tuh, Pak, gitu. Kenapa? Alat-alat TK saya yang ngerusak bukan anak TK, yang ngerusak anak SD. Anak kelas 3, kelas 4 mainnya di TK. Itu namanya hutang jiwa. Berarti waktu TK-nya dia kurang bermain. Harus dipenuhi. Gitu ya. Nah, ini jadi PR besar kita adalah bagaimana anak-anak kita ini tidak mengalami hutang jiwa, hutang psikologi, hutang kasih sayang. Kita harus fulfill. Kita harus penuhi sepenuhnya, bahkan luber. Karena itu menjadi modal utama dia ketika dia memasuki tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan SD, tahapan SMP, SMA, kuliah, bahkan hingga dewasa. Semakin kita kuat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kasih sayang psikologi sang anak, semakin dia mudah menghadapi, melewati masa-masa di tahapan berikutnya. Oke, next. Nah, baru kita masuk ke golden age-nya. Ayah bunda. Jadi golden age itu pengertiannya adalah masa keemasan yang dimiliki manusia sepanjang rentang kehidupannya. Ya. Terjadi masa kanak-kanak 0 sampai 6 tahun golden age pertama dan
7 sampai 12 tahun sebagai golden age yang kedua. Jadi anak-anak kita ini yang sedang kita titipkan di Baitul Salam ini sedang memasuki golden age, masa keemasan. Jadi kita mau ngapain aja, ini jadi sama anak kita. Jadi kalau ayah bunda pengen anaknya hebat, mulai dari sekarang. Kalau mau anaknya super, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Itulah kenapa banyak anak-anak cerdas di usia ini, ya karena memang itu masanya. Ya, Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Ada nggak orang menghafal Quran umur 50 tahun? Nggak ada, udah nggak sanggup. Nyuron-nyuronnya udah nggak sanggup. Ada, mungkin jarang itu. Tapi kalau anak-anak, gampang sekali. Jadi masa keemasan inilah saatnya kita mengemaskan anak kita. Masa keemasan yang harus kita emaskan anak-anak kita. Dengan kasih sayang, dengan pendidikan, dengan gizi, dengan perhatian, dengan doa-doa dan seterusnya. Itu masa keemasan, ya. Ada teori baru lagi di dunia kedokteran, itu ada lagi masa 300 hari pertama, dimulai dari masa kandungan. Ya. Kalau dalam Islam banyak sekali tuh anjurannya. Kalau ibu sedang hamil, ya kan? Ibu-ibu diminta untuk baca apa? Surat apa, Bu? Surat Yusuf. Kalau pengen anaknya ganteng, betul nggak? Kalau pengen anak cantik, suruh baca surat Maryam. Itu sebenarnya dalam tinjauan psikologis itu memang iya, tapi sebenarnya adalah ketika masa kandungan seorang ibu diminta untuk tenang, rileks, dekat dengan Allah. Nah, caranya dengan membaca Al-Quran. Kalau anaknya rileks gitu, bayi di dalam kandungannya juga bisa rileks, ya. Jadi ini ayah bunda sekalian. Jadi mari kita optimalkan masa keemasan anak kita, karena disinilah karakter, sifat, dan moral betul-betul bisa dikembangkan pada saat ini. Jadi sekarang kalau ayah bunda sudah bisa hadir di sini, alhamdulillah ya. Kepada ayah-ayah sudah harus berbagi dengan pasangannya. Tugas mendidik anak ini bukan urusan domestik istri. Ya. Jadi nilai-nilai pemahaman lama kita sudah mulai kita perlu edit, kita perlu revisi bahwa tugas membangun anak, mendidik anak ini tugas bersama. Kalau dulu kan, tugas cari uang itu suami, ayah, gitu kan. Kalau perlu cari sebanyak-banyaknya, ya. Dan ibu urusan domestik, urusan dapur, urusan nyuci, urusan ini, ya. Itu nilai-nilai lama. Nilai-nilai baru, bareng-bareng. Seorang ayah ya dia pencari nafkah, tapi dia menjadi figur ayah yang melindungi, menyayangi, menjadi teman curhat daripada anak-anaknya. Optimalkan masa keemasan ini. Oke, coba next. Nah, ayah bunda di dalam proses memaksimalkan masa keemasan ini, kita mengenal pola asuh. Ya, ini 4 pola asuh yang umum ada dalam dunia psikologi yang ayah bunda mungkin bisa memahaminya. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Nah, otoriter ini kita benchmarkingnya mencontohkan dari para orang tua bergaya militer. Ya, kalau militer itu kan kalau punya perintah kan nggak boleh dibantah, Bu. Betul nggak? Coba kalau prajurit demokratis sama pimpinannya. Kamu pergi ke sana. Oh, jangan. Jangan komandan, di sana panas. Wah, nggak jadi. Ya. Harus jadi. Nah, ini pola asuh otoriter, pola asuh yang memaksa tidak ada negosiasi dengan sang anak. Ya. Kamu pulang harus jam 8 malam, karena di luar bahaya. Nggak mau tahu caranya, harus jam 8 malam.
nggak ada negosiasi. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Pola asuh otoriter. Jadi anak tidak punya kesempatan, tidak diajak berdialog, akhirnya tidak mengembangkan pemikirannya sendiri. Ya, otoriter. Nah, ini banyak dialami oleh anak kolong. Ada di sini anak kolong? Ada anak kolong di sini. Oh, anak kolong ya. Ya, meskipun tidak semua ya, tapi biasanya begitu. Sang ayah biasanya terbawa oleh aturan daripada tempatnya kerja ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah permisif. Nah, ini kebalikannya ya Bunda. Kebalikannya daripada otoriter. Jadi ibaratnya kamu boleh pulang jam 8. Nggak apa-apa pulang jam 9. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Itu permisif. Apa aja dibolehin. Ya. Nah, contoh nih, contoh dari dunia artis nih yang saya ingat nih. Itu contoh artis yang menerapkan permisif tapi yang jadul ya, bukan yang sekarang. Itu adalah Iwan Fals. Masih ingat Iwan Fals? Anaknya siapa namanya? Galang Rambu Anarki. Dengarlah. Nah, waktu itu si Galang itu lehernya ditato. Ya, lehernya ditato kalung gitu kan. Ditanya sama wartawan, Bang Iwan, itu gimana sih Galang? Kok ditato segimana? Gak apa-apa, cuma ditato. Yang penting hatinya bersih. Gitu. Itu contoh permisif. Pendidikan pola asuh yang permisif. Yang ketiga adalah demokratis. Ya nak, kamu kalau bisa sampai rumah jam 8. Karena ini lagi banyak bahayanya nih berita-berita ya kan. Ada begal lah segala macam. Kamu harus hati-hati ya nak ya. Ya Bunda, tapi ini macet Bunda. Aku sama teman-temanku Bunda, boleh nggak? Jadi menumbuhkan negosiasi, menumbuhkan dialog-dialog. Itu namanya pola asuh dengan demokratis. Nah, yang keempat adalah pola asuh uninvolved, tidak terlibat. Kalau bahasa Arabnya itu wujuduhu ka'adamihi. Adanya itu sama dengan tiadanya. Jadi orang tua itu nggak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya, nggak ada perannya, nggak ditakutin, nggak diseganin sama sang anak. Adakah ini? Ya ada, Bu. Ada juga karena keadaan, Ibu. Apa contohnya? Contohnya adalah saudara-saudara kita, mohon maaf, yang terpaksa bekerja di luar negeri. Jadi TKI, jadi TKW. Pulangnya 3 tahun sekali. Waktu dia berangkat, anaknya masih bayi. Waktu dia pulang, ini siapa ya? Tante siapa ya? Nggak kenal lagi. Itu namanya uninvolved. Tidak terlibat. Nah, ada lagi fenomena yang lain. Nah, saya kebetulan beberapa kali diminta datang ke teman-teman tambang, oil and gas, di Chevron segala macam. Saya juga sempat diminta Pak Imam bikin materi deh buat kita nih yang ayah jarak jauh. Sampai saya pernah diminta, Pak Imam tolong buatkan materi buat anak-anak kami. Karena anak-anak kami itu sering ditanya sama teman-temannya, bapak lu mana sih? Bapaknya nggak pernah datang dalam event-event yang penting. Bagi raport, wisuda. Kenapa? Karena bapaknya kerja di tambang, di offshore, pulangnya 2 minggu sekali. Kayak saya kemarin di TIS itu, roastingnya itu 28 hari, cutinya 14 hari, Bu. Itu tidak kenal Idul Fitri. Pokoknya ya kalau jatahnya kerja ya kerja. Nah, anak-anak yang dengan orang tua yang terpaksa mengalami pola-pola kerja yang tidak mainstream, itu kemungkinan besar akan mengalami pola asuh uninvolved, tidak terlibat. Ayahnya tidak terlibat, terutama sang ayah. Ya. Nah, di antara 4 ini sebenarnya tentu yang paling memungkinkan dan yang paling baik adalah pola yang ketiga. Meskipun pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat perlu juga kita terapkan pada event-event tertentu. Sesekali kita harus keras sama anak kita. Keras dalam pengertian tegas, disiplin. Ya.
Sesekali kita harus mencuekkan anak kita. Nah, ini tinggal bagaimana kepekaan kita semua sebagai orang tua melihat proses apa yang sedang terjadi pada anak-anak kita. Ya. Oke, next. Nah, sekarang kita tiba dengan teman-teman guru. Ya. Nah, orang tua dan guru harus bersinergi membangun surga pendidikan bagi para siswa. Kita harus meyakini bahwa anak-anak itu adalah representasi dari manusia surga, Ibu. Kenapa? Ya karena anak-anak itu suci. Kenapa dia suci? Ya karena dia belum mengenal keburukan. Belum mengenal kejahatan. Dia seperti kertas putih ya, teori tabula rasa. Banyak anak-anak kita, mungkin anak-anak ibu yang mohon maaf, bisa melihat makhluk spiritual. Itu udah nongkrong gitu tuh. Kenapa dia bisa? Ya karena dia masih suci. Masih bersih. Anak-anak adalah representasi makhluk surga. Nah kalau kita setengah surga, setengah neraka. Udah banyak dosanya masanya. Ya, udah banyak dosanya kita. Gitu. Nah, kita harus yakin anak-anak kita ini adalah representasi makhluk surga yang harus dipertahankan di surga. Surga itu harus kita tempatkan bersama-sama di sekolah kita. Dengan guru-guru kita. Ya. Ibu-ibu perhatiin deh. Yang membedakan secara signifikan antara anak-anak TK dan anak-anak SD adalah tadi. Pada masa eksplorasinya. Coba lihat anak-anak TK. Semuanya kalau bertanya, aku mau. Kan guru-guru digeledotin tuh. Aku mau. Senang. Coba lihat anak-anak SD. Udah mulai tuh. Gak mau. Udah mulai tuh. Kenapa? Ada pendidikan yang kurang pas. Sudah mulai banyak kritikan-kritikan di sini. Sudah mulai banyak salah menyalahkan di sini. Kamu salah, kamu nggak boleh gitu. Udah akhirnya takut. Jadi sudah bagus-bagus di TK-nya itu bisa hilang secara disadari ataupun tidak disadari dengan pola-pola pendidikan yang tidak pas. Jadi teman-teman guru juga demikian, pertahankan masa surga ini. Masa surga dari anak-anak kita pertahankan dengan memberikan yang terbaik. Memberikan contoh yang terbaik. Mendengarkan contoh yang terbaik. Di rumah pun demikian. Jadikan rumah kita sebagai surga buat anak-anak kita. Sehingga ketika dia dewasa, yang menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang ternyata sedemikian rumitnya, sedemikian semrawutnya, sedemikian kotornya, dia datang dengan bekal surga yang sudah ditanamkan dengan sangat kuat di masa kanak-kanaknya, di masa TK-nya, juga di masa bersama dengan para orang tuanya. Oke, next. Nah, apa kira-kira ayah bunda yang bisa kita sinergikan sebagai orang tua dan sebagai sekolah? Ya. Yang pertama adalah memberikan kepercayaan. Ayah bunda harus memberikan kepercayaan yang pertama kepada anaknya sendiri. Percaya. Aduh, bisa nggak ya dia nanti di TK ya? Aduh, jangan nanti aku tinggal nangis dia. Bisa nggak ya nanti dia sama anak dengan teman-teman yang lain? Oh, jangan-jangan nanti dia mukul-mukul. Aduh, gimana? Pasti ada suara-suara itu dalam hati ibu. Itu wajar. Nggak apa-apa. Tapi besarkan keyakinan ayah bunda, beri kepercayaan kepada anak-anak ayah bunda bahwa dia mampu. Bahwa dia mampu menjadi makhluk surga. Bahwa dia mampu percaya diri. Bahwa dia mampu melakukan apa yang diminta oleh guru-gurunya. Bahwa dia mampu menjadi dirinya sendiri. Berikan kepercayaan itu. Karena kerap, acap kali, ada anak-anak itu yang terhambat seperti apa ya? Seperti nggak maksimal gitu. Kenapa? Karena dia dikerangkeng oleh emosi ibunya.